Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Kita berjumpa dalam sekolah Minggu Pra Remaja hari ini bersama dengan Kak Kalista dari GKI Joydan. Salam hangat dari Solo teman-teman. Salam kenal ya. Nggak berasa nih, udah di akhir tahun, di bulan Desember, di awal bulan ini. Wah, kalau udah ngomongin Desember, keingatnya apa teman-teman? Natal. Udah mulai sibuk kan untuk mempersiapkan Natal? Eits, jangan sibuk-sibuk acaranya doang ya. Kita sibuknya datang kepada Tuhan yuk, melalui doa dan puji-pujian pada Tuhan. Lagu-lagu Natal udah sering kita dengarkan kalau udah mulai Desember ini. Yuk teman-teman, kita mau menyanyikan lagu Natal. Kali ini kita mau menyiarkan kabar sukacita ini atas kelahiran Sang Juru Selamat kita. Hai, siarkan di gunung. Teman-teman yang di rumah ikut nyanyi ya. Boleh tepuk tangan, sama joget juga boleh. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menjagai kami, telah melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan sukacita. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang menyertai kami sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan firman ini dapat kami terima, dapat kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak pra-remaja GKI, kakak mau tanya nih, siapa sih yang gak suka dengar kabar baik? Tunggu. Kalau disuruh milih, teman-teman mau pilih yang mana? Dengerin good news atau bad news? Dua pilihan nih. Ya kalau bisa pilih kak, lebih milih nonton berita di televisi yang good news dong. Baca di sosial media yang kabar baik tentunya. Jadi teman-teman udah tahu nih kabar baik itu apa? Kabar baik itu apa ya? Oke, kakak kasih contoh nih teman-teman. Contoh, setelah 6 bulan lebih kita sekolah online, ternyata sudah mulai mendengar kabar bahwa
sekolah sudah dibuka. Nah, termasuk kabar baik kan? Kita bisa ketemu teman lagi, nggak perlu pusing kuota, nggak perlu pusing kalau internetnya ngadat ya kan? Itu kabar baik. Contoh berikutnya, teman-teman pernah mengalami sakit kan pasti? Mungkin teman-teman yang di rumah saat ini sedang mengalami sakit juga. Mau sakit apapun, mau sakit perut, panas, usus buntu, atau saat ini corona, kanker jantung, dan lain sebagainya. Ketika dokter bilang masih ada harapan, teman-teman bisa sembuh, wow, tentunya menjadi kabar baik bukan? Contoh berikutnya, saat ini memang corona ada di mana-mana. Ketika kita membaca berita, mendengar berita, telah ditemukannya vaksin, tentunya menjadi kabar baik dan pengharapan bagi manusia di bumi ini. Kabar baik yang kita nantikan. Bacaan kita hari ini dalam Zakaria 2 ayat 6-13. Nanti kita baca ya, dibaca sendiri di rumah sama orang tua ya. Hari ini berisi mengenai kabar baik dari Tuhan melalui Nabi Zakaria, di mana bangsa Israel diperkenankan kembali ke tanah mereka setelah 70 tahun menjadi tawanan di Babel. Wow, 70 tahun. Lama sekali. Iya, karena bangsa Israel mulai menyembah dewa-dewa Baal. Sehingga perilaku mereka pun gak mencerminkan bangsa pilihan Tuhan. Mereka mulai menipu, menindas, berzinah, mencuri. Kehidupan mereka bobrok dan sangat mendukakan hati Tuhan. Padahal Tuhan sudah memperingatkan bangsa Israel lewat Nabi Yesaya, Hosea, Amos, Yeremia, Mika. Tapi ya gitu teman-teman, bangsa Israel tidak mengindahkan perintah Tuhan, sehingga Tuhan memakai bangsa Asyur dan bangsa Babel untuk menghukum mereka. Eits, tunggu dulu, menghukum di sini dalam arti mendidik ya teman-teman. Bukannya Tuhan membenci bangsa Israel, enggak. Justru karena Tuhan sangat setia dan mengasihi bangsa Israel. Melalui berita kabar baik dari Nabi Zakaria, Tuhan sangat panjang sabar dan mengasihi bangsa Israel ini, mengajak kembali pulang ke tanahnya. Dan Tuhan tetap bersama dan menyertai mereka. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan mereka, sekalipun mereka tidak setia, karena mereka berharga di mata Tuhan. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap mengasihi mereka. Gambaran cerita tadi, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, kita nih sebagai anak-anak yang udah mulai gede katanya ya kan, udah mau remaja, udah bisa mulai atur jadwal sendiri, udah bisa mulai atur uang jajan kita sendiri, udah mulai bisa memilih pilihan-pilihan yang ada di depan kita, udah bisa nentuin aku habis ini mau sekolah apa ya, aku sukanya apa ya, udah bisa mulai milih deh pasti, udah tahu yang baik, udah tahu yang buruk, apa kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Nah, ketika kita mulai bisa memilih pilihan kita, contoh nih, mau milih jujur atau pilih bohong. Pas kita ternyata pilihnya bohong, hal itu yang mendukakan hati Tuhan, hal yang gak sesuai sama firman Tuhan. Kadang kita malah mulai menghindar dari Tuhan. Karena kita tahu, karena kita tuh salah ya kan. Jadi, enggak Tuhan, kita merasa tidak layak datang pada Tuhan. Kabar baiknya nih, Tuhan tetap setia dan tetap memanggil kita kembali untuk datang kepadanya. Tuhan menunggu kita menerima kasih-Nya kembali. So,
Kabar baik yang penuh harapan gak cuma diterima oleh bangsa Israel aja, tapi kita pun saat ini mendengar dan menerima kabar baik dari Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia ini. Karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Mari kita yang sudah mendengar dan mau menerima kabar baik ini, kita datang kepada Tuhan, menerima panggilan Tuhan yang penuh kasih. Dengan sikap berdoa, kita mau mengucap syukur akan kelahiran Tuhan kita, karena kasih-Nya yang begitu besar buat kita, dan mohon ampun akan dosa kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar kita yang hilang diselamatkan, agar kita yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari ikuti Kak Kalista berdoa. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu di sini sudah mendengar kabar baik ini, kabar keselamatan, kabar kelahiran-Mu Tuhan yang menebus dosa kami, kabar kelahiran, kabar sukacita, Sang Penebus telah datang ke dalam dunia ini. Ampunilah kami Tuhan, kami masih sering mendukakan hati-Mu, kami masih sering berbuat dosa. Kami saat ini mau datang kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kabar baik ini supaya Engkau menjadi Juru Selamat kami dan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, sudah mendengar kabar baik ya? Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat ya teman-teman. Dan sudah selesai nih sekolah minggunya. Kita akan tetap berjumpa di sekolah minggu depan. Teman-teman tetap sekolah minggu ya di Bina Warga GKI. Sampai ketemu berikutnya dan see you teman-teman. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.